Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Syarif Sujak, NIM J1 2019 0265, dan teman saya Ori Kustioviandar dengan NIM J1 2019 0298. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang PKMAI berjudul yaitu penelitian hubungan nyeri pinggang bawah myogenik dengan aktivitas duduk saat pembelajaran daring. Dan langsung saja masuki materi selanjutnya. Kemudian memasuki materi selanjutnya yaitu abstrak. Abstraknya adalah Coronavirus Disease 2019 atau disingkat COVID-19 adalah penyakit yang mewabah di Indonesia dimulai sekitar Januari 2020 dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat, salah satunya sektor pendidikan. Dikarenakan itu, menjaga jarak antar sesama diperlukan untuk mencegah tersebarnya virus melalui udara dan droplet. Solusi belajar daring adalah salah satu yang diterapkan pada aspek pendidikan, guna menjaga kestabilan kesehatan bangsa daripada penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah sekian banyak dari orang yang terkena dampak dari COVID-19. Mahasiswa dianjurkan untuk belajar secara from home atau dari rumah, untuk belajar secara daring dan menggunakan perangkat elektronik untuk penunjang pembelajaran. Perangkat elektronik tersebut seperti handphone dan komputer. Karena dalam kurun waktu yang lama dan sikap duduk yang lama, maka pembelajaran daring dimungkinkan adanya hubungan antara nyeri pinggang bawah dengan pembelajaran daring. Dan kemudian memasuki bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Pembelajaran daring adalah salah satu model pembelajaran yang dilakukan pada masa pandemi sebab kebijakan di masa COVID-19 lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan para murid, mahasiswa, tenaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Pembelajaran daring mencakup berbagai teknologi seperti memberikan materi melalui website, email, media chatting, dan media telekonferensi seperti Google Meet dan Zoom. Keadaan ini mengharuskan mahasiswa untuk melakukan aktivitas duduk lebih lama dibandingkan saat pelajaran seperti biasanya atau offline. Duduk selama 8 jam atau lebih dapat meningkatkan ketegangan pada otot pinggang serta pinggul dan menimbulkan ketegangan pada persendian dalam posisi statis untuk waktu yang lama. Otot pinggang mengalami kontraksi yang berlebihan, kemudian untuk menahan dan mempertahankan posisi duduk, otot menjadi tegang atau kaku. Perilaku duduk yang lama meningkatkan risiko gangguan muskuloskeletal, terutama nyeri pinggang. Penyebab nyeri pinggang bawah yang paling sering adalah duduk terlalu lama, sikap duduk yang tidak tepat, postur tubuh yang tidak ideal, aktivitas berlebihan, serta trauma. Nyeri pinggang bawah merupakan gangguan pada otot daerah pinggang bawah dan sekitarnya yang terletak pada lumbal 5 atau L5 dan sakrum atau S1. Nyeri pinggang bawah myogenik merupakan keluhan muskuloskeletal atau yang biasa disebut itu dengan keluhan otot-otot dan tulang yang menyebabkan timbulnya rasa pegal, linu, ngilu, atau tidak enak pada area lumbal atau pinggang, serta menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari, disabilitas, dan produktivitas penderitanya. Selanjutnya, memasuki 1.2 perumusan masalah. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara aktivitas duduk selama pembelajaran daring yang lama dengan nyeri pinggang bawah myogenik pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selanjutnya 1.3 tujuan 1.3.1 tujuan teoritis. Tujuan dari penelitian ini secara teoritis adalah untuk mengetahui hubungan antara aktivitas duduk selama pembelajaran daring yang lama dengan nyeri pinggang bawah myogenik pada mahasiswa Muhammadiyah Surakarta. 1.3.2 tujuan praktis adalah tujuan penelitian ini secara praktis untuk memberi informasi kepada masyarakat untuk mengetahui hubungan antara aktivitas duduk selama pembelajaran daring dengan nyeri pinggang bawah myogenik pada mahasiswa Muhammadiyah Surakarta, dengan harapan mahasiswa dapat mencegah atau mengupayakan agar tidak merasakan nyeri pinggang bagian bawah myogenik akibat posisi duduk yang salah. Selanjutnya
1.4 Kegunaan 1.4.1 Penggunaan teoritis. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengetahuan, keterampilan serta wawasan mengenai aktivitas duduk statis yang lama terhadap nyeri pinggang bawah pada mahasiswa Muhammadiyah Surakarta. 1.4.2 Kegunaan praktis. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi sumber informasi tambahan kepada masyarakat mengenai aktivitas duduk statis yang lama selama pembelajaran daring terhadap nyeri pinggang bawah mahasiswa Muhammadiyah Surakarta. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penyusunan program pembacaan masalah nyeri pinggang bawah miogenik. Bab 2. Metode. Yang pertama, desain penelitian. Studi cross-seksional adalah jenis penelitian observasi dengan cara menganalisis data variabel serta dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu. Manfaat dari desain studi cross-seksional adalah memungkinkan para peneliti untuk membandingkan banyak variabel yang berbeda pada saat yang bersamaan. Yang kedua, hipotesis. Hipotesis penelitian ini adalah adanya hubungan antara aktivitas duduk selama pembelajaran daring dengan MPB miogenik. Yang ketiga, pemilihan sampel. Pemilihan sampel adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang sudah diteliti. Contohnya, peneliti yang berfokus terhadap mahasiswa UMS. Subjek penelitian adalah usia produktif 17-25 tahun. Subjek penelitian adalah mahasiswa dengan jumlah SKS 20, 22, dan 24. Yang keempat, pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui penelusuran yang bersumber pada artikel, buku teks, buku elektronik, atau e-book, hasil penelitian, jurnal penelitian, artikel ilmiah nasional dan internasional dalam rentang waktu publikasi 10 tahun. Kata kunci yang digunakan antara lain MPB, miogenik, online learning, duduk statis, dan aktivitas fisik. Karakter sumber yang digunakan full text dengan sumber relevan dan sesuai dengan judul tulisan dengan dasar pencarian didapatkan dari jurnal publikasi. Untuk kriteria inkulkasinya, artikel ilmiah yang diterbitkan pada tahun 2011 sampai 2021. Kaidah yang dijadikan base dalam review ini adalah WHAT, aktivitas duduk selama pembelajaran online dan keluhan LBP miogenik. WHO, mahasiswa UMS. WHERE, Universitas Muhammadiyah Surakarta. WHEN, penelitian tahun 2011 sampai 2021. Bab 3, hasil dan kesimpulan. Cara penafsiran dan penyimpulan. Nyeri merupakan pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan sebagai akibat dari tubuh yang mengalami cedera atau kerusakan serta diungkapkan oleh individu yang mengalaminya. Ketika jaringan tubuh mengalami cedera dan kerusakan, mengakibatkan dilepasnya bahan-bahan kimia dan hormon tubuh yang dapat merangsang reseptor nyeri. Nyeri bersifat subjektif, artinya rasa sakit atau nyeri yang dialami tiap individu akan berbeda-beda, bergantung pada ambang batas nyerinya masing-masing. Ambang batas nyeri adalah titik ketika suatu rangsangan yang dapat menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Dengan ini dapat ditarik penafsiran dari data analisis kualitatif. Metode analisis dan kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. Kemudian, dengan cara memperhatikan pengalaman yang dirasakan responden masing-masing sehingga dibuatlah kuesioner yang berisikan beberapa pertanyaan dengan jawaban yang mewakili pengalaman responden. Hasil kuesioner akan beragam setiap responden serta akan ditarik kesimpulan berdasarkan perbedaan jawaban para responden tentang ada tidaknya hubungan nyeri pinggang bawah dengan aktivitas duduk saat pembelajaran daring. Bab 4. Ucapan terima kasih. Lebih kurangnya tulisan ini kami perbuat sebagai tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Jika ada kesalahan penulisan kata, mohon dimaklumi, dan jika ada saran dan kritik kami persilahkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada pembaca dan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah mengajar kami selama 1 semester. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.